Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini Allah mempertemukan kita di majelis ilmu. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah akan kita bacakan Arba'una hadisan fi tarbiyah wal manhaj, 40 hadis seputar tarbiyah dan manhaj. Tulisan Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan, dan diberikan pengantar oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita langsung masuk dalam muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'du. Falaqad tataba'a jam'un min ahli ilm. Sekelompok ahli ilmu saling mengikuti ala ifradi musannafin, untuk menyendirikan sebuah tulisan yahwi arba'in haditsan, yang mengandung 40 hadits. Jadi sering dikenal dengan arbaun atau arba'in. Arba'in itu 40. Yang paling populer Arba'in An-Nawawiyah itu paling populer. Itu bukan satu-satunya kitab arba'in ya. Kitab arba'in yang lainnya ratusan ya, banyak sekali. Kemudian wa haula'i al-musannifuna kutsur jiddan. Jadi penulis arba'in ini banyak sekali. Hatta qala Imam An-Nawawi, sampai An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan, wa qad sannafal ulama, para ulama telah menulis, semoga Allah meridai mereka, dalam bab ini apa yang tidak bisa dihitung oleh dari tulisan-tulisan itu, jumlah tulisannya banyak sekali. Fa awwal man sannafa, maka yang pertama kali menulis ini, wa dzakara jam'an minal musannifin, dan beliau menyebutkan beberapa penulis ya. Kemudian beliau mengatakan wa khalaiq la yuhsauna, dan beberapa ulama lagi yang tidak bisa dihitung, minal mutaqaddimina wal mutaakhirin, dari ulama-ulama dulu dan belakangan. Itu pernyataan An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka kata Syekh Sadhan, qultu fa kaifa biman ja'a ba'dal Imam An-Nawawi, maka bagaimana pula dengan orang yang datang setelah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi itu kapan meninggal? 676. Jadi ulama abad ke-7. Nah, sekarang abad ke-15. Jadi makin kesini makin banyak lagi ya. Tulisan-tulisan itu makin banyak. Kemudian wa amma takhsisu adadil arba'ina, adapun kenapa mereka mengkhususkan angka 40 itu, ini angka keramat ya. Karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan, siapa yang menghafal untuk umatku 40 hadis, min amri diniha, dari urusan agamanya, ba'atsahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan bangkitkan pada hari kiamat, fi zumratil fuqaha wal ulama, dalam golongan ahli fikih dan ulama. Jadi bangkit di hari kiamat bersama para ulama kalau hafal 40 hadis dari urusan agama ini ya, hadis dalam Islam ya. Walaupun riwayat ini sebagian menganggap lemah, namun secara umum diamalkan oleh para ulama ahli hadis sejak dulu ya. Buktinya mereka menulis kitab-kitab arba'un itu, arba'in. Walau alfat ukhra, ada juga lafaz lain yang semakna dengan ini dengan jalan yang lain, dan sekelompok ulama mendoifkan hadis ini. Faqad nukila anil Imam Ad-Daraqutni, Imam Ad-Daraqutni mendoifkan, beliau mengatakan la yathbutu minha syai', tidak ada yang sahih satupun dari hadis itu. An-Nawawi mengatakan wattafaqa al-huffaz ala annahu haditsun dhaif, para ahli hafal hadis, huffaz ya, para ahli hadis lah intinya, mereka telah sepakat bahwasanya hadis ini dhaif, lemah, meskipun sangat banyak jalannya. Akan tetapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya ulama sepakat untuk bolehnya mengamalkan hadis dhaif ya, dalam keutamaan amal. Kemudian beliau mengatakan wa ma'ahada falaisa itimadi ala hada al hadis, maka kata beliau, bersama ini bukanlah sandaranku adalah kepada hadis ini,
yaitu man hafidha ala ummati arba'ina dan seterusnya tadi. Bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam, tapi aku bersandar kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahihah. Kata Rasul, liyuballigh asyahidu minkum al-ghaib, hendaknya orang yang menyaksikan di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya, intinya ingin mengumpulkan hadis saja. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mra'an, Allah akan mencerahkan wajah seseorang sami'a maqalati, yang mendengar perkataanku, fawa'aha, kemudian dia hafalkan, fa'addaha, kemudian dia sampaikan, kama sami'aha, seperti dia mendengarkannya. Ya, intinya ulama menulis kitab hadis untuk itu ya, untuk disampaikan kepada orang lain, generasi berikutnya. Wal jami' litilkal ahadits al arba'in taratan yakunu muta'alliqan bil matan. Dan ulama yang mengumpulkan hadis-hadis arba'in itu kadang-kadang berkaitan dengan matannya. Matan itu isi hadis. Kadang-kadang berkaitan dengan sanadnya, kadang-kadang berkaitan dengan suatu negeri tertentu, misalnya 40 hadis dari Irak misalnya dan sebagainya. Kadang-kadang berkaitan dengan sanad dan negeri bersamaan dan lain sebagainya. Dan masuk di bawah pembahasan ini berbagai macam yang sangat banyak ya. Contohnya arba'in yang berkaitan dengan matan dalam tema-tema tertentu. Misalnya al-arba'una fi dalailit tauhid, 40 hadis seputar dalil-dalil tauhid. Ini karya Al-Harawi, Al-Imam Al-Harawi. Ada juga arba'un hadisan ala madhabi ahli sunnah, karya Imam Abu Nuaim Al-Asbahani. Ada arba'una fi sifati rabbil alamin, karya Ad-Dhahabi, Al-Imam Ad-Dhahabi. Kemudian arba'una fil hafi alal jihad, 40 hadis motivasi untuk jihad, karya Al-Imam Ibnu Katsir. Kemudian arba'una fi istina'il ma'ruf, motivasi untuk beramal ma'ruf ya, yaitu karya Al-Mundiri. Arba'una fi rad'il mujrim an sabbil muslim, membuat orang takut untuk mencela muslim, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan lain-lain. Kemudian yang berkaitan dengan matan dan hukum Islam secara umum, enggak dalam satu tema gitu. Ini contohnya Al-Arba'un karya An-Nawawi, yang nama masyhurnya adalah Al-Arba'una An-Nawawiyah. Kemudian beliau juga menamakan Al-Arba'ina fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam, 40 dalam bangunan Islam dan kaidah-kaidah hukum. Kemudian yang kedua Al-Arba'un Al-Ahkamiyah karya Al-Mundiri. Kemudian Arba'una Haditsan fi Qawaidil Ahkami Asy-Syar'iyyah wa Fadailil A'mal karya As-Suyuti, dan lain sebagainya. Kemudian yang berkaitan dengan sanad misalnya ada Arba'una Haditsan min Musnad Buraid ibni Abdullah ibni Abi Burdah, dari kakeknya dari bapak dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, karya Imam Ad-Daraqutni. Jadi ini khusus 40 hadis dari riwayat itu. Kemudian juga ada 40 hadis sulasiyat yang perawinya cuma 3 ya sanadnya, karya Al-Imam Abdu Ibnu Humaid Ibnu Nasr Al-Kashi. Kemudian Arba'una Sibaiyah karya Abi Thahir As-Silafi. Kemudian Arba'una Tisaiyah Al-Isnad Al-Mukharrajah an Salasati Asyar Syaikhan min Ahli Sadad, karya Al-Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani. Kemudian Al-Arba'una Al-Isyariyah karya Al-Iraqi, dan lain-lain. Kemudian yang berkaitan dengan syekh misalnya guru, tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Arba'una Haditsan an Arba'ina min kibari masyayikhihi, 40 hadis dari 40 ulama kibar. Kemudian contoh yang berkaitan dengan negeri Al-Arba'una Al-Buldaniyah karya Abi Thahir As-Silafi, dan lain-lain ya, banyak. Kemudian wa min lataifi tasnifi al-arba'inat musannaf al-Imam Ibnu Asakir, dan diantara keunikan dari kitab Arba'in yaitu adalah karya al-Imam Ibnu Asakir Arba'una haditsan li arba'ina syaikhan min arba'ina buldatan.
baldatan, Masya Allah. 40 hadis dari 40 guru dari 40 negara. Ini unik gitu. Kemudian wa ana fi musannafi hada, dan aku dalam tulisan ini atasyabbahu biman sabaq. Aku hanya meniru orang yang mendahuliku, orang dulu. Rahimahumullah taala. Fi asma'i musannafatihim, dalam nama-nama tulisan mereka, wallaha as'al an yarzuqana atasyabbuh bihim, dan aku mohon pada Allah agar memberikan rezeki kepadaku, kepada kami, agar bisa meniru mereka fi sadiqi himmatihim, dalam kejujuran cita-cita mereka dan kekuatan tekad mereka dalam ilmu dan amal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan semuanya menjadikan pengumpul hadis ini dan juga pembacanya serta pendengarnya, penukilnya, pensyarahnya yang menjabarkannya, dan yang mempublisnya, yang mempublikasikannya, termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Allah mencerahkan orang yang mendengarkan perkataanku, kemudian dia tampung, dia jaga, kemudian dia sampaikan kepada orang yang tidak mendengarnya, disampaikan sebagaimana ketika dia mendengarnya. Jadi mendapatkan doa Nabi SAW. Makanya kemudian ada sebagian ulama mengatakan, dan aku menyaksikan sendiri dengan mata kepalaku, ahli hadis adalah orang yang paling cerah wajahnya. Ya, dan karena memang dapat doa dari Nabi SAW. Kemudian waqad taharraitu fi jam'i lihadil arba'in, aku telah berusaha dalam mengumpulkan 40 hadis ini, antakuna fi tarbiyah wal manhaj, yaitu dengan tema tarbiyah dan manhaj. Dan aku jadikan di bawah setiap hadis faedah-faedah yang bisa dipetik dari hadis tersebut yang berkaitan dengan tarbiyah dan manhaj. Dan aku namakan kitab ini Arba'una Hadisan fi Tarbiyah wal Manhaj. Dan maksudku dengan tarbiyah adalah at-ta'amul ma'a nafsil abdi wa jawarihihi hasban nususi asy-syar'iyyati wifqa tariqati salafis saleh. Jadi tarbiyah maksudnya interaksi bersama diri sendiri dan anggota badannya sesuai dengan nas atau dalil-dalil syar'i dan sesuai dengan thariqahnya salafus saleh. Ini maksud tarbiyah dalam pernyataan penulis ya. Jadi tarbiyah itu artinya apa? Interaksi dengan diri sendiri. Jadi untuk memperbaiki diri sendiri. Tarbiyah itu artinya pendidikan. Jadi untuk mendidik diri, mendidik nafsu ya, agar sesuai dengan syariat ya, dan juga mengikuti thariqahnya salafus saleh. Dan yang dimaksud dengan manhaj di sini, manhaj itu adalah ta'amul fi da'watin nas. Interaksi dalam berdakwah kepada manusia sesuai dengan dalil-dalil syar'i dan sesuai dengan thariqahnya salafus saleh. Jadi tarbiyah itu mendidik diri, adapun manhaj itu adalah upaya untuk berdakwah kepada orang lain. Wala masyahata fil istilah, dan tidak ada pemaksaan dalam istilah. Ini istilah beliau ya, beliau punya istilah sendiri seperti itu. Wallaha as'al at-taufiqa fil umuri kulliha, dan Allah lah tempat aku meminta untuk mendapatkan taufik dalam segala urusan, dan semoga Allah menjadikan pembicaraan ini tepat atau masuk ke dalam hati dan telinga. Innahu ta'ala sami'un mujib, semoga Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Allahumma arham walidina alladina rabbawna sigara. Allahumma ighfir li masyayikhina alladina 'allamuna waddabuna wajma'na bihim fi dari karamatika ya arhamar rahimin. Hadis yang pertama, itu mukadimah. Kemudian hadis yang pertama, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini hadis populer ya, hampir rata-rata kitab hadis itu diawali dengan hadis ini. Hadis apa itu? Niat, ya, hadis niat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, niat itu merupakan syarat diterimanya setiap amal. Jadi tidak ada amal yang diterima tanpa niat atau niatnya salah. Jadi untuk bisa diterima amal kita, niatnya itu harus benar ya. Baik niat amalnya maupun untuk siapa beramal. Jadi kalau kita sholat asar tapi niatnya maghrib, nah itu nggak diterima. Sholat asar, niat sholat asar, niatnya untuk dipuji mertua, itu juga nggak diterima. Jadi niat itu berkaitan dengan membedakan ibadah dengan adat atau kebiasaan, itu yang pertama. Yang kedua, membedakan ibadah yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, untuk siapa beribadah. Nah itu semuanya ada niatnya. Dan niat itu di hati, nggak perlu diucapkan. Ketika mengucapkan justru bisa menjadi kebid'ahan. Jadi tentang membedakan adat dengan ibadah, contohnya mandi. Orang mandi itu ya adat, kebiasaan kita mandi. Tapi ketika junub harus ada niat ibadah gitu. Kalau nggak ada niat maka tidak sah. Kemudian membedakan ibadah satu dengan yang lainnya. Sholat duhur sama asar, sama-sama 4 rakaat. Waktunya pun sama, hampir sama gitu, siang gitu. Kalau niatnya tidak benar maka tidak diterima, harus benar. Kemudian berkaitan dengan tujuan, yaitu ikhlas lillahi ta'ala, jangan ada tujuan untuk dunia atau pujian manusia. Kemudian faedah yang kedua, kesempurnaan keadilan Allah Ta'ala. Karena apa? Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari karunia-Nya, dan Allah mengadab siapa yang Allah kehendaki dengan keadilannya. Dan Allah tidak mendolimi siapapun. Jadi artinya balasan itu sesuai dengan perbuatan gitu. Siapa yang hijrah menuju Allah dan Rasulnya, maka balasannya ya dapat hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya menuju dunia ya, atau hanya sekedar mendapatkan wanita yang ingin dinikahinya, maka ya udah dapatnya itu juga gitu, tidak dapat pahala. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat motivasi untuk ikhlas. Ya, tanpa keikhlasan amal tidak akan diterima. Kemudian yang keempat, siapa yang ingin ikhlas, bisidqi ayunin alaihi, man aradal ikhlas bisidqin u'ina alaihi ayunin, u'ina alaihi. Jadi siapa yang ingin ikhlas dengan jujur dari hatinya, memang ingin ikhlas, maka akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi ini maksudnya apa? Allah akan bantu. Allah akan bantu hijrahnya betul-betul menuju Allah dan Rasulnya. Kemudian pelajaran yang lain, ancaman bagi orang yang riya ketika beramal tidak untuk Allah tapi untuk manusia. Ini adalah dosa besar. Dan itu dosanya para ahli ibadah ya. Ahli ibadah itu tidak selamat dari dosa-dosa besar berupa riya. Dan riya ini bisa lebih besar daripada maksiat-maksiat, karena dia termasuk kesyirikan. Hati-hati beramal ketika tidak ikhlas lillahi ta'ala, tidak untuk Allah semata. Kemudian berikutnya, wa fi anna man arada bi'amalihi ghaira wajhillah, siapa yang amalannya untuk selain wajah Allah, jadi tidak ikhlas, wukila ila nafsihi, maka Allah serahkan kepada dirinya sendiri. Allah enggak peduli. Ya, siapa yang mencari dunia atau mencari wanita, ya sudah, maka hijrahnya kepada apa yang dia tuju, Allah serahkan. Kemudian pelajaran berikutnya, kesesuaian antara Al-Qur'an dengan antara As-Sunnah dengan Al-Qur'an. Karena hadis ini adalah sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridu hartsal akhirah, siapa yang menginginkan ladang akhirat, nazid lahu fi harthi, kami tambahi pada hasilnya. Wa man kana yuridu hartsad dunya, siapa yang menginginkan ladang dunia, nu'tihi minha, kami berikan darinya. Wa malahu fil akhirati min nasib, tapi dia di akhirat tidak punya bagian. Tuh lihat, orang yang beramal tujuannya hanya dunia,
maka di akhirat tidak dapat bagian. Kemudian pelajaran berikutnya, anna qabulal amal la budda fihi min talazumis silah bainal ikhlas fil batin wattiba' fid dhahir. Jadi diterimanya amal itu harus terpenuhi dua syarat yang saling berhubungan. Dua syarat yang harus ada gitu. Hilang salah satu maka tidak diterima. Yang pertama adalah kesolehan. Yang pertama adalah keikhlasan di batin. Dan yang kedua adalah ittiba di dohir ya. Jadi secara dohir kita harus mengikuti petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam amal soleh apapun. Kemudian batinnya hanya untuk Allah semata. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muqsitina indallahi ala manabira min nurin. Sungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada di mimbar-mimbar dari cahaya. An yaminir rahman, berada di sebelah kanan ar-Rahman azza wa jalla. Wa kilta yadayhi yamin, dan kedua tangan Allah itu kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim, yaitu orang-orang yang adil dalam hukum mereka, wa ahlihim wa ma walau, dan keluarga mereka dan orang-orang yang berhukum kepadanya. Pernyataan Nabi ala mimbar, di atas mimbar manabir, fihi anal adl, di situ menunjukkan bahwa keadilan anal adl fihi rif'ah fid dunya, keadilan itu terdapat ketinggian atau menjadi ketinggian di dunia, hal yang ya kemuliaan lah di dunia dengan mendapatkan ridha Allah azza wa jalla, dan juga kedudukan yang tinggi di akhirat, yaitu berada di mimbar-mimbar itu. Kata-kata min nurin, dari cahaya, ini menunjukkan bahwasanya keadilan itu adalah cahaya di dunia dan penyejuk mata bagi hakim dan mahkum ya, hakim dan yang dihukumi. Dan balasan itu adalah cahaya di akhirat, sebagaimana kedoliman adalah kegelapan di dunia dan di akhirat. Ad-dulmu dulumatun yaumal qiyamah, kedoliman adalah kegelapan hari kiamat, berarti keadilan cahaya di hari kiamat, di dunia juga. Kemudian perkataan Nabi, wakil tayadaihi yamin, kedua tangan Allah itu kanan. Di sini terdapat penetapan adanya dua tangan bagi Allah. Jadi Allah memiliki dua tangan dan keduanya kanan. Sebagian ulama menafsirkan keduanya kanan itu maksudnya keduanya sama kuat, sama baiknya gitu. Kalau kita kanan dan kiri kan kemuliaannya beda. Kemudian kekuatannya juga beda. Kebaikannya beda. Kalau yang kanan buat makan, yang kiri buat cebok gitu, beda gitu. Kemudian pernyataan Nabi, alladzina ya'diluna fi hukmihim, yang adil pada hukum mereka, maka di situ terdapat kelengkapan pujian terhadap orang adil, baik dia adil dalam ucapan, perbuatan, atau yang lain. Allah berfirman, wa idza qultum fa'dilu, kalau kalian berkata maka adillah, walau kana ada qurba, walaupun untuk menghukumi kerabat harus adil. Wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adil, kalau kalian menghukumi di antara manusia, kamu harus berhukum dengan adil. I'dilu huwa aqrabu litaqwa, berbuat adillah karena dia lebih dekat kepada takwa. Kemudian perkataan Nabi, wa ahlihim, dan keluarga mereka. Di sini terdapat keumuman keadilan bersama setiap orang, termasuk kepada keluarga. Kalau adil itu harus ada bersama keluarga, maka padahal
keluarga itu punya keutamaan atas mereka, famin babi aula, maka lebih layak lagi untuk berbuat adil bersama selain keluarga dari kaum muslimin, bal hatal kafirin, bahkan adil kepada orang kafir. Ini ajaran Islam yang luar biasa. Kepada orang kafir pun kita nggak boleh dolim. Nabi mengatakan ittaqu da'watal madlum, hati-hati dari doanya orang yang terdolimi, karena wa in kana kafiran, meskipun dia itu kafir, jangan mendolimi orang kafir, itu doanya bisa dikabulkan oleh Allah. Fa innahu laisa dunaha hijab, karena nggak ada antara doa orang yang terdolimi itu dengan Allah penghalang, jadi langsung dikabulkan. Ya, doanya orang terdolimi itu dikabulkan. Padahal dzalika ala annal adl lazimun ma kulli ahad. Maka ini menunjukkan bahwa adil itu harus dilakukan terhadap setiap orang, termasuk orang kafir. Kemudian pernyataan Nabi wa ma walau fihi talazum al-adl mal amanah. Maka ini terdapat hubungan antara adil dengan amanah. Wa naula yuaddi alladhi utumina amanatahu allati wuliya 'alaiha illa bil adl. Dan bahwasanya tidaklah menunaikan orang yang dipercaya suatu amanah allati wuliya 'alaihi, yang dia diberi wilayah atasnya, kecuali dengan adil. Jadi orang yang diberi amanah itu enggak akan menunaikan amanahnya kecuali apa? Dengan adil. Jadi orang kalau enggak menunaikan amanah berarti dolim. Kemudian juga di dalamnya terdapat pelajaran ta'kidu majaa fil Qur'ani min anna khairal ummali al-qawiyul amin. Ini penegasan juga ya. Hadis ini menegaskan apa yang ada dalam Al-Qur'an, bahwa sebaik-baik karyawan adalah yang kuat dan terpercaya. Kuat ini dari segi kompetensi, terpercaya itu dari segi kredibilitas. Jadi karyawan terbaik itu yang begitu. Inna khaira man istajartal qawiyul amin, sungguhnya sebaik-baik orang yang kamu sewa tenaganya ya, jadi karyawan adalah yang kuat dan terpercaya. Fal adlu la yakunu illa ma'aman lahu quwwah. Jadi adil itu tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang punya kekuatan. Orang lemah nggak bisa menegakkan keadilan. Makanya pemimpin kalau lemah ya nggak bisa menegakkan keadilan, gampang disuap, gampang dipengaruhi pihak lain ya, macam-macam. Harus kuat. Kemudian anid da'af, jadi dengan kekuatannya dia bisa selamat dari kelemahan, dan juga memiliki amanah yang bisa mengusir sifat khianat gitu. Jadi pemimpin kalau lemah ya nggak bisa menegakkan keadilan walaupun amanah. Udah kuat tapi dia pengkhianat juga tidak bisa menegakkan keadilan. Sama. Pemimpin kita lemah dan khianat atau kuat dan adil? Kuat dan amanah. Allahu a'lam. Ya, mudah-mudahan aja. Soalnya pemimpin kita Pak Amin ya, Amin, amanah. Dulu Amin Rais ya. Pemimpin yang amanah, Amin Rais. Kemudian wa fihi al-hadar min tawalli man yu'lam min nafsihi adamul qiyam bihi ala wajhihi. Hati-hati dari orang yang hati-hati dari memberi kepercayaan orang yang diketahui dari dirinya tidak bisa menegakkan amanah itu sesuai dengan yang semestinya. Jadi nggak boleh menyerahkan amanah kepada orang yang nggak bisa dipercaya gitu. Idza wusidal amru li ghairi ahlihi fantadiris sa'ah, kata Nabi. Apabila urusan diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kiamat, tunggulah kehancurannya. Jadi termasuk menyerahkan urusan kepada bukan ahlinya itu berarti tidak amanah ya. Orang nggak tahu ekonomi disuruh jadi penangan bidang ekonomi misalnya, itu tidak amanah namanya. Harus serahkan kepada orang yang berkompeten. Kemudian fihi al-hadar
Berikutnya al-hadar min tauliyati man yu'lam al muwalli fihi ad-da'af wa adamul amanah. Nah, ini juga peringatan bagi orang yang memberikan amanah ya kepada orang yang lemah atau tidak amanah. Oh, yang tadi bukan itu. Yang tadi itu hati-hati orang yang diberi amanah, sementara dia tahu kalau dirinya nggak bisa menegakkan amanah itu, harusnya ditolak. Gitu. Jadi jangan menerima amanah sementara dia sadar kalau dirinya tuh nggak mampu memegang amanah itu. Dulu Abu Dzar itu pernah minta pada Rasulullah untuk megang amanah mimpin apa gitu, mimpin pasukan atau apa gitu. Kata Rasulullah, amanah itu berat. Jadi Rasulullah melihat Abu Dzar ini nggak sanggup. Jadi tidak setiap orang yang sepertinya soleh gitu pasti bisa megang amanah, belum tentu, karena harus dilihat kemampuannya, dilihat juga amanah. Mungkin dia amanah tapi ketika nggak mampu jadinya nggak amanah gitu, jadinya nggak amanah. Wa fi anna ala du'atil khair, kemudian di hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa kewajiban bagi para dai kebaikan untuk menetapi keadilan dalam ucapan, perbuatan, termasuk tulisan dalam segala urusan, dan itu diantara sebab dihasilkannya taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan bersinarnya hati-hati manusia dan juga jalan-jalan mereka, dan akan tinggi kedudukan mereka di dunia dan di akhirat. Kalau tidak, wa in kanat al akh ukhra fal ukhra, kalau yang lain maka yang lain. Wala yajni janin illa ala nafsihi, dan tidaklah orang jahat itu menjahati kecuali dirinya sendiri. Wala yadlimu rabbuka ahada, karena Rabb kamu tidak mendolimi siapapun. Jadi orang yang berbuat dolim itu sejatinya apa? Mendolimi diri sendiri. Dan Allah juga berfirman, wala yahiqqu makru sayyi illa bi ahlihi, dan makar yang jelek itu tidak menimpa kecuali pelakunya. Jadi siapapun yang punya rencana jahat, maka kejahatan itu akan menimpa dirinya. Kalau enggak di dunia ya di akhirat. Hadis yang ketiga, satu lagi ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nas, Rasulullah berkhutbah kepada manusia yauma fathi Makkah, pada saat penaklukan kota Makkah. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, innallaha qad adhaba ankum ibbiyah al-jahiliyah. Sungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian ibbiyah al-jahiliyah. Ibbiyah al-jahiliyah, nanti kita lihat artinya. Kemudian wa ta'adumuha bi abaiha, dan mengagung-agungkan bapak-bapaknya. Fannasu rajulan, manusia itu ada dua. Barun taqiyun karimun Allah, orang yang baik, bertakwa, mulia menurut Allah. Yang kedua wa fajirun syakiyun hayyinun Allah. Yang kedua orang fajir, ya, orang penjahat, celaka dan hina menurut Allah. Wanasu banu Adam, manusia itu semua keturunan Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Kalau semuanya satu bangsa, satu suku, sulit kenalannya ya. Dari mana? Indonesia. Dari mana? Indonesia. Indonesia semua gimana? Enggak jelas. Inna akramakum indallahi atqakum, dan yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jangan merasa mulia hanya dengan apa? Nasab, keturunan, bangsa, bahasa, warna kulit dan sebagainya. Kemuliaan itu ada pada takwa. Dan orang takwa itu cirinya tidak merasa mulia. Jadi kalau orang membanggakan diri, merasa mulia, itu tidak bertakwa. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengetahui yang rumit, yang detail, yang kecil.
Perkataan Nabi SAW, qad adhaba ankum, telah menghilangkan dari kalian, ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Ya, menunjukkan apa? Kesempurnaan agama Islam. Wa annahu qad dalla ala kulli mahmud, karena Islam ini telah menunjukkan kepada setiap perkara yang terpuji dan melarang dari setiap perkara yang tercela. Kemudian perkataan Nabi, ibiyatun jahiliyah, ibiyatal jahiliyah. An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, yakni al-kibr. Ibiyah al-jahiliyah itu artinya kibr, sombong. Wa tudammu ainuha wa tuksaru. Jadi bisa ubiyah, bisa juga ibiyah cara bacanya. Intinya sombong. Jadi Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan dan merasa agung dengan bapak-bapak kalian. Jadi membanggakan nenek moyang, ini termasuk apa? Perkara yang dihilangkan oleh Allah dalam Islam, tidak dihalalkan dalam Islam. Orang yang suka membanggakan garis keturunan, membanggakan keturunan bangsawan, keturunan darah biru dan sebagainya. Fihi dammu ta'adum. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat celaan dari merasa agung, merasa bangga dengan bapak-bapak atau nasab, ya, dalam rangka untuk kesombongan atau meremehkan orang lain. Kemudian di dalamnya juga anna manittasafa bidzalika, orang yang disifati dengan itu maka dia memiliki karakter jahiliyah, ya. Jahiliyah di zaman modern. Kemudian perkataan Nabi, barrun taqiyun karimun 'alallah wa fajirun syakiyun hayyinun 'alallah. Maka di sini terdapat pelajaran bahwa timbangan keutamaan yang benar antara manusia adalah dengan takwa. Ya, ada yang baik, ada yang jahat, itu ukurannya dengan takwa, bukan dengan ketaatan kepada aturan manusia, tapi aturan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Wan nasu banu Adam wa khalaqallahu Adam min turab, kata Nabi. Manusia itu keturunan Adam dan Allah ciptakan Adam dari tanah. Maka di sini terdapat pelajaran bahwa di antara sebab hilangnya atau berkurangnya kesombongan ketika orang itu ingat asal usulnya. Kita semua dari tanah, kenapa harus sombong gitu? Dan tanah itu rendah, ya, tanah itu diinjak agar kita tidak sombong. Sesombong-sombongnya kita tetap dari tanah, ya. Kemudian juga terdapat pelajaran anna aulan nasi bil bu'di anil tafakhur bil aba hum du'atul khair. Manusia yang paling jauh, ya, atau manusia yang paling layak untuk jauh dari sombong dengan nenek moyang atau garis keturunan adalah para dai. Dan itu dari beberapa sisi. Yang pertama, karena itu adalah maksiat kepada Allah. Dai adalah orang yang mengajak kepada kebaikan dan menjaga dari kemungkaran. Kemudian yang kedua, anahu mud'atun ilal kibr, karena bangga dengan nasab itu bisa mengantarkan kepada kesombongan. Dan ini bertentangan dengan akhlak mulia dari seorang muslim, apalagi dari penuntut ilmu, apalagi dari dai, apalagi ulama gitu. Jadi ahli ilmu itu adalah orang yang paling jauh dari sifat-sifat tercela. Kemudian alasan yang ketiga, anna dzalika min asbabin nufurin nasi minhu. Karena hal itu diantara sebab manusia menjauh darinya, sementara dai itu ingin mengajak manusia. Nah, kalau manusia menjauh, manusia lari, yang nggak bisa mengikuti kebenaran nanti. Jadi banyak orang meninggalkan kebenaran bukan karena nggak suka dengan Islam, tapi karena nggak suka melihat orang yang membawa Islam itu. Nah, ini bahayanya dai-dai yang tidak bermoral, ya, tidak berakhlak mulia. Sebaiknya istirahat sajalah kalau nggak bisa jadi dai yang baik, ya. Hanya mengajarkan kesesatan, ya. Dai sombong, ya udah muridnya makin sombong lagi.
guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pimpinan pesantren sombong misalnya, itu murid-muridnya sombong, lebih sombong lagi gitu. Nauzubillah min dzalik. Wa min thamma adamu qabuli dakwatihi. Jadi akhirnya manusia enggak mau menerima dakwahnya, bahkan tidak mau menerima Islam ya. Semua ajaran Islam dibenci gara-gara melihat tokoh Islamnya begitu, bahaya. Maka kekeliruan dai itu beresiko tinggi ya. Kalau orang awam, orang biasa salah ya risikonya pribadi mungkin. Tapi kalau tokoh masyarakat ya, ustadz, ulama, imam masjid, kiai, guru itu berbuat salah, itu bisa ditiru ya, bisa jadikan patokan. Ah, itu kiai aja begitu gitu. Ini orang awam punya argumen, punya alasan gitu, walaupun itu bukan alasan yang benar. Ya, makanya bahaya menjadi tokoh masyarakat tapi tidak bisa memberi teladan yang baik, justru akan menjerumuskan manusia ke neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Bukannya mengajak manusia ke surga, malah menghalangi manusia dari surga. Itu di antara dai ada yang begitu ya. Di antara ustadz, ulama, kiai ada yang seperti itu. Ya, mungkin 3 hadis ini cukup ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang lain. Hadis pertama tentang niat, hadis kedua tentang apa? Adil. Ya. Adil. Jadi orang kalau mau mendidik jiwanya harus memiliki jiwa yang adil. Kita buat jiwa kita itu menjadi jiwa yang adil dalam segala hal. Kalau ngomong tuh adil, kalau berbuat tuh adil, kalau menghukumi adil, dalam segala hal harus adil. Adil itu sama dengan hikmah, mirip ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan kepada setiap yang berhak sesuai dengan haknya, itulah adil. Dan itu akhlak mulia luar biasa ya, adil dalam segala hal. Dan tidak mungkin kita bisa adil kalau kita tidak tahu ilmunya. Ini yang pas ini gimana, untuk siapa, bagaimana, dan seterusnya. Itu kan berdasarkan ilmu. Kalau orang nggak ngerti ilmunya ngawur gitu. Makanya orang yang lemah ilmu pasti lemah keadilannya, lemah hikmahnya. Jadi ada orang disebut memiliki hikmah, hakim, ya, memiliki kebijaksanaan, itu karena memiliki ilmu. Kalau orang bodoh tidak akan pernah bijaksana ya. Jadi orang bijaksana itu karena punya ilmu. Nah, dari situ menunjukkan betapa pentingnya ilmu menjadi dasar keadilan ya. Ilmu menjadi dasar kebijaksanaan. Sementara hadis yang ketiga berbicara tentang apa? Apa? Amanah. Amanah itu adil. Ya, hadis kedua amanah. Hadis yang ketiga tentang bahayanya kesombongan. Ya, jadi mengingatkan tentang bahayanya sombong. Ya. Jadi kalau kita mau menterbiah diri kita, bersihkan diri kita dari sikap sombong. Jadi Allah itu sudah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah dan merasa bangga atau merasa besar dengan bapak-bapak kalian atau nasab. Manusia cuma ada 2, takwa, baik takwa, sama fajir, celaka. Dan manusia itu dari tanah semuanya. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa gitu. Jadi ini berbicara tentang bahayanya kesombongan ya. Masih ada saja orang-orang sombong, bahkan menyombongkan ibadah ya. Kesolehannya disombongkan. Naudzubillah min dzalik. Ini bukan karena Allah berarti ibadahnya. Selfie. Hah? Selfie. Iya, selfie ria. Ria belum tentu sombong. Tapi kalau sombong ya kemungkinan ria. Ria kadang-kadang orangnya bukan karena ingin merendah. Kalau sombong gini, sombong itu merendahkan orang. Kalau orang ria kan belum tentu merendahkan orang. Dia cuma ingin diakui. Ingin diakui orang ya gitu, ingin dihargai orang, tapi tidak ingin meninggi di hadapan orang, tidak. Itu ria, sebatas itu.
Tapi kalau sombong udah pasti ria ya. Orang sombong itu kalau nggak dihargai orang tuh marah. Orang sombong. Berarti marah terus sombong lah. Ya marah karena apa? Tergantung marah karena apa itu. Hal dunia terus sombong gitu. Iya, kalau haknya nggak dipenuhi marah, marah itu rata-rata orang sombong yang begitu. Kita punya membantu, suruh kerjain ini kan kerjain lupa atau kita Marah, dikit-dikit marah, ya itu bagian dari kesombongan, keangkuhan, arogan gitu. Kalau Rasulullah kan ngajar kita tawadu gitu. Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah nggak pernah ditegur, cuma diarahkan gitu, nggak pernah ditegur. Nggak pernah aku melakukan sesuatu Rasul mengatakan kenapa begitu. Nggak pernah juga ketika nggak melakukan kenapa nggak kamu lakukan. Nggak pernah ditegur begitu. 10 tahun melayani Rasul nggak pernah ditegur. Itulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengakuan dari pembantu ya. Dan pembantu itu orang yang paling tahu akhlak tuannya ya. Makanya kalau ada pengakuan dari pembantu berarti luar biasa. Istri juga, pembantu, istri, orang-orang terdekat lah, orang yang paling tahu akhlak seseorang. Orang lemah yang di sekitarnya, bawahan dan sebagainya itu paling merasakan akhlak orang yang di atasnya. Kita cukupkan.